Ya, Aerox 155. Cerita dulu ya teman-teman. Jadi Aerox ini itu motor yang gue beli tahun 2017. Ini adalah basicnya Aerox 155 VVA standard version. Jadi ini adalah generasi pertamanya Aerox 155 yang keluar di Indonesia. Waktu itu gue beli di bulan Oktober akhir lah ya. Karena waktu itu pilihannya di tahun 2017 itu motor-motor dengan cc 150 ya. Adanya NMAX atau Vario, baru ada itu Vario yang generasi awal tuh, yang 150 generasi awal. Jadi kebutuhan gue waktu itu adalah gimana gue pengen punya motor yang mesinnya oke gitu ya, kemudian juga akomodasinya dapet, dan secara looks dan tampilan juga keren banget gitu. Karena balik lagi menyesuaikan dengan kebutuhan waktu itu gue butuh motor yang memang bisa akomodasinya banyak dan juga bisa untuk ya sekalian riding ya gitu ya, dan kita kalau misalkan dimodif juga keren gitu. Sebenarnya sejujurnya pengen waktu itu fan Vario, cuman karena tetangga beli Vario duluan seminggu sebelum saya akhirnya memutuskan untuk beli motor gitu ya, ya udahlah masa sama gitu kan. Jadi cobalah pilih Aerox ini setelah baca-baca di review, kemudian juga lihat-lihat di YouTube gitu ya, kayaknya oke juga nih gitu. Karena mesinnya sendiri highlight dari motor ini ya, selain desainnya memang mesinnya juga oke gitu, pakai mesin basicnya NMAX kalau nggak salah. Dan mesin NMAX ini juga kan sudah sudah VVA gitu. Jadi oke lah menurut saya untuk tahun segitu tuh oke banget gitu. Bahkan juga baru bisa disusul oleh kompetitornya which Honda gitu ya, mungkin setelah Vario 160 keluar gitu, karena secara power weight to ratio mesin ini juga oke banget gitu. Nah, setelah 6 tahun sejak 2017 itu apa sih yang udah gue rasain gitu ya, pro and cons-nya dari punya motor ini. Atau misalkan juga buat kalian yang pengen beli Aerox nih, terutama Aerox Old ya, yang generasi awal ini, itu apa sih yang mungkin kalian harus perhatikan gitu ketika mau punya motor ini terutama. Basicnya ini pandangan gue ya, subjektif dari gue setelah punya motor ini 6 tahun dan daily driver gue banget nih motor. Jadi desainnya motor ini tuh entah kenapa di tahun 2017 tuh kayak beda sendiri gitu. Dimana motor ya mulai sih sebenarnya motor 150cc tuh udah mulai mengarah ke bentuk-bentuk yang bodinya besar, kemudian juga agak runcing-runcing. Tapi motor ini tuh dibikin Yamaha menurut saya ya, menurut gue ini sangat oke gitu. Maksudnya proporsional pas, kemudian juga garis-garis desainnya tuh tegas dan juga tetap mengalir gitu. Sejujurnya kalau dibandingin sama Aerox yang sekarang yang connected, gue lebih suka Aerox yang ini gitu. Bukan karena punyanya ini, tapi subjektif gue kayaknya lebih keren ini gitu. Desainnya tuh lebih mengalir gitu, nggak yang patah-patah. Sebenarnya oke juga yang baru, yang connected tuh udah dia ada kayak fairingnya gitu sampai bawah gitu ya warnanya. Cuman entah kenapa yang ini tuh lebih kece juga gitu, apalagi yang diganti warna biru. Oh ya, ini motor aslinya warna hitam merah kayak gini gambarnya tek. Nah cuman ini akhir tahun lalu gue beli parts body yang warna biru ini karena pengen ya coba lagi lah yang baru lah, karena yang itu juga udah kusem banget. Oke, yang pertama itu desain ya. Desainnya gue suka banget dari segala sisi. Coba kita lihat dari jauh pun, oke, ini motor tuh oke ya, tuh dari samping, dari belakang, kemudian juga apalagi dari depan nih. Tuh. Anglingnya tuh cakep gitu. Nggak heran sih kalau motor ini juga jadi buruan anak-anak muda sekarang ya, karena ya keren gitu. Desainnya oke, jangan lupa mesinnya juga harus oke nih. Nah, di mesin ini itu menurut gue Yamaha udah cocok banget pakai mesin 155 ini VVA. Jadi untuk mendukung dari body motornya dan gaya motornya, style yang udah racing styling kayak gini, jadi mesinnya juga harus performanya bagus gitu ya. Dan Yamaha menurut gue ini waktu itu di 2017 ya, ketika motor ini pertama lahir, udah oke banget gitu ketika mereka tuh menaruh mesin yang basisnya NMAX di motor yang bobotnya lebih ringan, jadi sehingga power weight to ratio-nya juga lebih bagus saat itu ya, sebelum akhirnya mungkin Vario 160 akhirnya lebih kencang dari ini gitu. So dari mesinnya sendiri keren gitu. Maksudnya gue dulu ketika motor ini masih baru ke 125 itu
masih sanggup gitu motornya dengan kondisi knalpot standar, kemudian juga dengan ya semuanya standar gitu, cuman mesin stok dari pabrik 124 125 itu gue pernah dapet top speed, dan motor ini sanggup gitu sampai sekencang itu gitu loh. Untuk motor dengan mesin standar sih 120-an kilometer per jam udah lebih dari cukup sih sebenarnya gitu. Yang gue suka kedua adalah mesinnya. Yang gitu guys adalah akomodasi. Ini kita buka dulu ya. Ini kuncinya juga untuk tahun 2017 ya, standar lah ya, nggak yang gimana sorry. Mungkin diangkat dulu. Nah jadi akomodasinya untuk motor ini tuh besar, bagasinya tuh sekitar sekian liter, ada di kamera, ada di screen tak. Nah jadi untuk ukuran motor sebongsor ini gitu di tahunnya ini juga akomodasinya lumayan, bisa masuk helm full face 1, dan kemudian masih bisa nyimpen jas hujan, sendal, atau mau sarung tangan, lap-lap gitu ya, ini masih bisa banget di sini gitu. Tuh lumayan dalam, dan ini juga gampang kalau misalkan mau nyari nomor rangka ya, bisa di sini. Tuh ini salah satu yang saya suka dan sangat kepake sampai hari ini, dan saya nggak pernah regret untuk punya motor dengan kapasitas bagasi sebesar Aerox ini. Jadi sangat-sangat membantu. Setelah dari akomodasi, hal paling saya sukai selanjutnya ialah modifable. Karena looksnya juga sporty ya. Jadi ini motor memang ketika keluar dari pabrik itu kayak semacam kita tinggal nerusin aja sih. Jadi basic konsepnya ini udah kental banget aura sportinya ya, dari sudut-sudutnya, kemudian juga garis-garisnya tuh yang agak tajam, kemudian juga kelihatan lah dari motornya, udah kelihatan lah semuanya serba meruncing gitu, di ujung-ujungnya tuh meruncing gitu. Jadi motor ini tuh sangat modifiable. Ini motor ini sejujurnya sudah saya modifikasi sedikit gitu ya. Mulai dari bodi yang tadi saya bilang di awal, bodinya ganti warna biru. Kemudian juga ya ini mungkin modif yang paling esensial, yang paling pertama diganti untuk yang pakai punya Aerox nih, windshield. Kemudian juga spion mungkin. Ini juga ada rem sudah saya ganti. Kemudian juga pelek. Ini perangkat pengeremannya udah diganti. Kalau di sini gua pakai RCB. Di sini RCB E3 yang 12,7 mili. Terus pakai selang remnya dari KTC. Kemudian nah ini disc brake-nya itu dari TDR. Kemudian untuk kalipernya ini sendiri gue pakai dari R15 V2. Jadi dengan setup kayak gini nggak terlalu mahal lah ya, tapi upgrade gitu. Jadi pengereman itu lebih baik dibanding yang standarnya cuma satu piston kayak gitu. Nah untuk kaki-kaki kelihatan juga ya warnanya peleknya putih. Ini pakai Virosi Sanca Palang 6. Sejujurnya ini beli karena waktu itu pelek aslinya tuh ada bopak apa-apa gitu, jadi sekalian catnya juga udah lama ya, akhirnya udah ganti deh sekalian kayak gitu. Ini sejauh ini sih motor ini masih aman sentosa ya bannya ya, dan peleknya gitu, jadi nggak ada keluhan-keluhan yang berarti. Oke, kemudian juga grip ini udah ganti ke RCB HG66 apa 55 ya, HG66 kalau nggak salah. And then ini spion, ya ini spion-spion yang lagi in lah ya, cuma ini yang ori sih. Kelihatan nggak ya, ada emboss Yamaha-nya ya, pokoknya X1 gitu ya, 125Z. Kemudian juga selang radiator. Nah ini selang radiatornya baru ganti sekitar 2-3 bulan yang lalu, karena selang radiator aslinya itu udah mulai getas. Pertama yang selang reservoir ini udah bercopot, dulu sempat copot di tahun lalu, udah getas banget, akhirnya copot jadi ditarik gitu. Dan ini mungkin karena umur juga lah ya. Terus ini selang radiator basically pakai iTech. Ini radiator saya ganti pakai standarnya lagi karena yang lamanya udah busuk banget. Ini pakai KTC. Lalu untuk knalpot ini pakai Proliner Neo SR yang silent, karena tuh ada tulisannya ya, silent. Nggak terlalu pengen berisik, tapi juga jangan yang standar banget lah ya, yang penting ada suaranya.
looksnya tetap standar kayak gitu. Untuk mount flap pakai Hayadesu. Nah ini balik lagi juga modif yang sangat-sangat ini ya. Terus kemudian juga shock breaker pakai ISS JTG Evo kayak gitu. Kenapa nggak yang tabung? Karena waktu itu duitnya belum ada. Kalau ban sendiri ini pakai ban Presa by Maxxis sih katanya. Ini coba beli di Planet Ban gitu sih. Katanya sih bannya oke juga dan masih buatannya Maxxis, jadi cobain aja deh. Karena waktu itu lagi nyari Pirellinya kosong guys, gitu. Sisanya sih masih ya di mesin ya, terutama mesin sih standar. Kalau mesin nggak ada yang diubah. Ini cuman waktu itu tuh warnanya mungkin kalian lihat beda karena ini udah pernah servis besar. Kilometer motor ini tuh aslinya udah mungkin 70 ribuan kali ya. Cuman waktu itu ke reset apa namanya si speedometernya jadi nol lagi gitu. Ya udahlah. Tapi ini pernah servis besar. Kemudian tapi ini tetap standar ya. Kalau mesin standar, semuanya standar, pengapian standar. Yang paling beda ini. Jadi CVT-nya ini gua pakai Daytona, lagi pakai Daytona. Jadi dari mulai depan, dari roller pakai 11 gram rata, lalu puli yang depannya ini custom 13,5 apa 13,8 nih, lupa waktu itu beli jadi sih, udah jadi paketan gitu. V-belt standar, kemudian untuk mangkok belakang custom yang bolong-bolong tapi nggak di kartel. Kampasnya pakai NMAX, kemudian Persivity-nya 1000 rpm, nah ini by Daytona. Sama Persentry juga 1000 rpm sama Daytona juga gitu. Gimana performance-nya? Menurut gue sih lebih oke ya dibanding yang standar. Jadi untuk tarikan bawah ke tengahnya itu lebih berasa, terutama dari mulai tarikan ya mungkin 20 km sampai 90 km itu lebih cepat dan lebih bertenaga gitu sih. Atasnya emang agak ngayun sih sejujurnya, cuman ya udahlah. Karena kan jarang buat dipakai jarak jauh ya. Motor ini cuman di dalam kota aja gitu. Tadi enak-enaknya mulu nih teman-teman. Jadi sekarang kita bahas yang nggak enaknya dari motor ini. Yang nggak enaknya adalah bisa kelihatan nih, kursinya tinggi banget. Joknya kok kursi, joknya banyak banget. Orang yang naik motor ini tuh ngeluh, nggak tahu kenapa ketika naik, terutama boncengernya ya, kayak ini tinggi banget, kayak apa namanya, kayak setinggi cita-cita gitu. Jadi posisi duduknya tuh emang si boncengernya jadi akan lebih tinggi kepalanya, visionnya tuh jadi melewati dari si rider gitu. Terutama untuk yang ridernya tuh badannya nggak tinggi-tinggi amat gitu ya. Lucu gitu, jadi kesannya tuh kayak orang digendong belakang gitu. Jadi karena dia bisa ngeliat ke depan jauh kayak gitu sih. Terus itu yang pertama, joknya kadang suka dikeluhkan oleh boncengers, terutama perempuan sih. Kalau cowok sih mungkin nggak terlalu mikirin lah ya. Terus yang kedua adalah konsumsi bensin. Nah untuk motor dengan performance-nya tinggi kayak gini gitu ya, konsumsi bensinnya surprisingly nggak sehemat atau seirit dari Honda. Saya pakai motor ini rata-rata itu 1,1 liter bisa menempuh 39 km atau 40 lah. Ya bisa dikatakan irit juga ya, cuman maksudnya nggak seirit Honda lah ya, atau Vario lah nih jadi lawan motor ini gitu. Kalau lagi luar kota bisa sampai 45 atau 46, tapi itu luar kota ya. Kalau misalkan di dalam kota sih macet-macetan segala macam itu cuman mentok 39-40 lah kayak gitu. Itu yang bahan bakar menjadi sebuah apa ya, keiritan bahan bakar yang menjadi sebuah notes buat si motor ini. Ngomongin soal bodi motor yang tadi sporty ya dan besar, ini juga bisa jadi satu kekurangan yang saya juga dapat insight, terutama dari bokap sih. Karena ketika untuk dipakai macet-macetan atau ya let's say dipakai untuk menyelap-nyelip gitu ya di kota gitu, yang pasti kan kontur jalannya juga ada yang rata, ada yang enggak, kemudian juga pasti macet segala macem. Terutama bapak saya tuh ngeluh kayak ini motor berat gitu loh, dan terlalu wheelbase-nya terlalu panjang. Ya nggak tahu sih apa karena dia selama ini pakai motor yang dimensinya kecil gitu kan, karena selama ini kan dia pakai motor ini Smash. Mungkin nanti kita review lah ini Smash Titan nanti aja setelah ini. Jadi dia tuh ngeluh kayak motor berat gitu, apalagi bapak saya juga kan udah nggak muda lagi gitu ya. Jadi ketika pakai ini tuh dia malah jatuhnya ngeluh gitu, terlepas dari akomodasi yang juga apa namanya bisa nampung banyak barang gitu ya. Gitu sih lucunya.
Terus kemudian apa lagi ya? Oh ya, waktu belum ganti pengereman nih pakai setup ini, itu remnya tuh nggak tahu kenapa agak apa ya, agak nggak gigit gitu untuk motor powerful ini ya, sepowerful inilah ya mesinnya dengan kayak gini. Itu remnya tuh somehow nggak terlalu bagus gitu ya. Mungkin cukup tapi kurang gitu ya, gimana ya ngomongnya, kurang gigit lah gitu. Makanya waktu itu sempat mikir juga kira-kira apa ya untuk mengganti setupnya. Akhirnya ngelihat reference segala macem ya, dengan budget juga yang nggak terlalu banyak, akhirnya ketemunya ini kayak gitu sih. Tuh rem. Kemudian oh ya, soal-soal kelistrikan yang kode-kode error itu, sesungguhnya motor ini juga sempat kena kode error, cuman kode errornya tuh saya lupa ya, lupa berapa, yang 12 apa 46 apa berapa gitu. Jadi sempat juga kena masalahnya. Tapi sih semenjak waktu itu ganti apa, kan servis besar tuh ngeganti piston dan segala macam. Terus waktu itu kabel bodi saya sempat konslet dan spoolnya sempat gosong karena ini motor pernah nerabas banjir. Jadi sekalian diganti tuh. Tapi sejak itu kejadian 2021 awal, sejak itu sampai saat ini nggak terlalu ada isu lagi ya motor ini gitu. Sama oh ya, karena ini mengingat motor Aerox yang versi awal, yang versi 2017, shock breakernya. Jadi kalau mungkin kalian nanti mau beli motor dengan kondisi yang standar, nggak kayak gini, yang shock breakernya masih yang kecil tuh, yang kayak Mio. Nah itu juga patut diwaspadai, karena ketika saya waktu itu pertama kali beli baru sebulan, itu ada keluhan. Jadi mungkin ulirnya terlalu dekat ketika dipakai boncengnya, jadi keret gitu. Jadi dia bunyi kayak besi yang bergesekan gitu. Akhirnya kan waktu itu sempat Yamaha ganti pakai yang mungkin sampai sekarang ya, jadi ulirnya tuh lebih besar gitu. Nanti mungkin bisa dilihat gambarnya lah tuh. Tapi yang versi awal 2017 pasti di sini kecil banget nih, kecil banget ulirnya, kayak Mio gitu. Motor segede gini tapi ulir shock breakernya kecil banget kayak gitu. Jadi mungkin itu aja teman-teman, sharing saya sedikit mengenai owning experience dari Aerox 155 2017 ini. Kalau misalkan ada yang kurang atau misalkan kalian ada pengalaman lain gitu ya, terutama user Aerox juga, user Aerox old ya, bisa tambahin pengalaman kalian di kolom di bawah, kolom komentar di bawah, dan sharing-sharing juga gitu, kira-kira apa aja nih yang jadi masalah, dan kira-kira kalau mau beli motor kayak gini tuh menurut kalian apa lagi sih hal yang mau diperhatikan. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you udah nonton sampai habis. Nantikan video-video berikutnya, karena dari motor ini gue juga mau sharing lagi tentang kira-kira apa nih yang mau kita upgrade selanjutnya gitu. Terlepas dari mulai kosmetik lah ya, kayak gitu. Thank you guys. Bye bye.